Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRAIN memprediksi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei tahun 2026. Peneliti BRAIN, Thomas Jamaluddin, menyebut perayaan Idul Adha tahun depan berpotensi berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan perhitungan astronomi, posisi hilal pada 17 Mei tahun 2026 diperkirakan sudah memenuhi kriteria penetapan awal Zulhijjah yang digunakan Muhammadiyah, pemerintah Indonesia, hingga Arab Saudi. Dengan demikian, awal Zulhijjah diprediksi dimulai pada 18 Mei tahun 2026 dan Idul Adha jatuh pada 27 Mei tahun 2026. Meski kemungkinan perubahan sangat kecil, pemerintah tetap akan menetapkan secara resmi melalui sidang isbat Kementerian Agama yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Mei tahun 2026 di Jakarta. Berdasarkan perintah Presiden Bapak hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah. Dalam hal ini ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%. You know, they fired them in little boats with pea shooters. You know, the pea shooters, little boat with little, you know why? Because they don't have any boats anymore. The Navy is comprised of, they call them little boats. Right? Sementara itu, Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan oleh kapal kecil Iran tersebut tidak berarti. About Iran, Mr. President, they've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, you know, they fired them in little boats with pea shooters. You know, the pea shooters, little boat with little, you know why? Because they don't have any boats anymore. The Navy is comprised of, they call them little boats. Right? Boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. You know, we set up a blockade, as you know. Ya, baru 2 hari digelar, Amerika Serikat menghentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom pada kapal-kapal yang terdampak di Selat Hormuz. Meski operasi pembebasan dihentikan sementara, namun Amerika tidak membuka blokadenya. Baru 2 hari Amerika menggelar operasi pembebasan Project Freedom. Trump umumkan operasi pembebasan dihentikan sementara. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels, except Iran's, of course, which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. In fact, 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz.
Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Bahkan saat kapalnya diserang, Teheran protes menyebut kapal yang diserang Amerika merupakan kapal sipil. Serangan Amerika juga menewaskan 5 ABK Iran. Hingga kini Iran menilai Amerika menjalankan kebijakan tekanan maksimum yang meminta Iran tunduk penuh pada tuntutan sepihak Amerika, sementara proposal damai Iran juga ditolak Amerika. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer Epic Fury ke Iran dihentikan. Amerika sebut akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Amerika Serikat saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Adapun tujuan akhir operasi ini adalah memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Bisa Pakistan mengapresiasi upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan pun menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal proses perdamaian antara dua negara tersebut. Ya, dalam acara konferensi pesan Islam internasional di Islamabad, Perdana Menteri Pakistan menyatakan negosiasi pada tanggal 11 hingga 12 April lalu menjadi momen bersejarah. Lantaran untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Iran mau bertemu dan negosiasi. Pakistan pun tegaskan akan terus mengawal proses negosiasi hingga perdamaian tercapai di wilayah Teluk. आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि ये वो एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी और इसे नहायत तदब्बर, हिकमत और जोश और वलवले और अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। Ya, dihentikannya operasi Epic Fury menandakan kegagalan agresi Amerika di Iran. Menurut pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus, Amerika sudah kehabisan cara untuk menekan Iran. Saya Amerika sudah gagal. Ini deklarasi kegagalan dari Amerika Serikat yang disampaikan langsung oleh Marco Rubio bahwa
Epic Fury sudah berakhir, tidak berlanjut. Karena apa? Karena terbukti blokade militer, serangan militer, blokade Hormuz ternyata itu gagal melumpuhkan dan juga memadamkan semangat perlawanan Iran di dalam perang yang sudah hampir 2 bulan ini. Saya kira sekarang Amerika Serikat, Donald Trump itu benar-benar frustasi karena jalur apapun yang mereka sudah lakukan, bayangkan digempur fasilitas nuklirnya, kemudian pernah digempur juga Pulau Kark ya, kemudian sekarang dilakukan mencoba ada blokade militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di perairan Oman. Ternyata sampai sekarang Iran masih eksis, Iran bahkan berhasil melakukan serangan kembali drone-drone kepada kapal-kapal tempur Amerika Serikat di perairan Oman, walaupun itu hanya sekedar peringatan, tembakan peringatan gitu. Tetapi ini membuktikan bahwa Amerika Serikat itu menyerah. Dia sudah tidak punya cara lagi bagaimana untuk menekan Iran, dan klaim-klaim yang dan ini kan juga menarik. Kan dia mengatakan Epic Fury sekarang sudah berakhir, padahal sebelum-sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sudah memenangkan pertarungan dengan Iran berhasil dilumpuhkan, Iran berhasil dikalahkan. Tetapi kemudian sekarang Epic Fury itu disampaikan bahwa berakhir. Ini membuktikan ada jeda yang sangat panjang ya. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat selama ini itu gagal dalam menundukkan dan melumpuhkan perlawanan dari Iran. Bahkan kalau kita sekarang ya, Iran melakukan serangan lagi kepada Uni Emirat Arab ya, Iran melakukan serangan kepada kapal militer Amerika Serikat. Artinya Iran itu siap perang panjang, dia tidak menyerah, dan yang terjadi kan sekarang justru Amerika Serikat itu udah mengatakan mereka mengakhiri episode pertarungan Epic Fury. Bahkan sekarang diplesetin kan Epic Fury menjadi epic failure gitu, kegagalan yang epic. Saya kira ini yang terjadi pada sekarang. Donald Trump problematikanya dia waktu tidak berpihak sama dia. Kalau perang kemudian dilanjutkan, kita ingat bulan Agustus ini sudah akan memasuki kampanye midterm election dan waktunya sangat sedikit sekali dan dia tidak punya banyak opsi, maka kemudian dia sepakat untuk mengakhiri operasi Epic Fury dan Vice Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Iran terkait klaim tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal untuk tidak memiliki senjata nuklir. Trump juga menyebut komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran berjalan baik di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Klaim Trump ini pun memicu perhatian terkait masa depan program nuklir Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Iran terkait klaim kesepakatan